Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan di surat Al-Baqarah, yaitu ayat ke-35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada lafaz wa qulna ya Adamu. Wa qulna di sini ada lam mati, di mana lam mati ini terdapat di kalimah fi'il ya. Maka lam matinya ini dibaca idhar atau dibaca jelas. Jadi artinya idhar itu dibaca jelas ya. Wa qulna, jangan dibaca ikhfa atau samar, jangan. Wa qulna, salah ya. Yang benar dibaca idhar, artinya idhar itu dibaca jelas, bahwa di sini lam matinya dibaca jelas. Wa qulna, seperti itu. Adapun namanya idhar ini adalah idhar fi'li ya. Alasannya idhar itu alasan itu ada lam mati ini di kalimat fi'il ya. Jadi baik kaidahnya idhar fi'il itu kapan ada lam mati seperti ini, di mana lam mati tersebut di kalimat fi'il, baik kalimat fi'il madhi seperti ini, atau fi'il mudhari' atau fi'il amar. Kesemuanya itu apabila terdapat lam mati, maka lam matinya dibaca idhar. Artinya idhar itu lam matinya dibaca jelas. Adapun nadhamnya idhar fi'li itu walama fi'li adhiran ha mutlaqo fima siwa lami wara'in kaltaqo. Untuk seputar nadham sudah kita bahas di episode ke-29 ya. Kemudian di sini ada na ya, wa qulna, di mana na ini yaitu terbuat dari nun yang berharokat fathah, kemudian ada alif, atau dibalik ada alif yang didahului huruf yang berharokat fathah. Ini dibaca matobi'i ya. Adapun kaidahnya matobi itu kapan ada alif yang didahului huruf yang berharokat fathah, ada ya mati yang didahului huruf yang berharokat kasroh, ada wawu mati yang didahului huruf yang berharokat dhammah. Ini juga ada wawu mati yang didahului huruf yang berharokat dhammah. Itu dibaca matobi'i atau mat asli ya. Yang mana panjangnya matobi itu adalah satu alif atau dua harokat atau dua ketukan. Nah seperti itu ya. Kalau satu harokat atau satu ketukan itu pendek ya. Nah yaitu waqul, nah itu satu ketukan ya. Tapi untuk matobi itu dua ketukan atau dua harokat, jadi dua kali lipat panjangnya. Waqul, nah seperti itu. Kemudian di sini ada ya a. Di sini ada huruf yang berharokat berdiri, di mana setiap ada huruf yang berharokat berdiri ini dibaca matobi'i ya, selain hamzah ya. Jadi huruf apapun apabila berharokat berdiri ini, itu hakikatnya adalah ada alif yang didahului huruf yang berharokat fathah. Akan tetapi alifnya tidak ditulis ya untuk Al-Quran cetakan Indonesia ini. Yang untuk Al-Quran cetakan Madinah biasanya diperlihatkan bahwa di sini ada alif yang didahului huruf yang berharokat fathah. Tapi untuk Al-Quran ini yang Al-Quran cetakan Indonesia, alifnya tidak ditulis, langsung diberi di atas huruf ya ini diberi harokat berdiri. Ini menunjukkan bahwa iya ini dibaca panjang, yaitu dua harokat. Iya itu matobi'i ya. Kemudian matobi ini berjumpa dengan hamzah ini ya. Nah, apabila ada matobi berjumpa dengan hamzah, maka ini bukan matobi lagi, melainkan mad jaiz munfasil. Dikatakan mad jaiz munfasil itu adalah pertemuan matobi dengan hamzah berada di lain kalimah ya. Jadi setiap ada matobi berjumpa dengan hamzah, sebenarnya itu ada dua hukum ya. Satu, mad jaiz munfasil seperti ini. Yang nomor dua, mad wajib muttasil ya. Untuk yang contoh kali ini yaitu berupa mad jaiz munfasil, alasannya ada matobi'i berjumpa dengan hamzah berada di lain kalimah. Antara lafal iya
dan lafal adamu ini adalah dua kalimat yang berbeda, di mana iya ini berfaedah ya nida, berfaedah memanggil ya, nida ya. Jadi huruf ini kalimat huruf ya nida ya. Ya ini kalimat yang lain, sementara lafal adamu juga kalimat yang lain. Jadi lafal iya dan lafal adamu ini adalah dua kalimat yang berbeda. Kalau kita lihat sekilas ya, ini sepertinya dalam satu kalimat itu, padahal itu bukan, itu kalimat yang berbeda ya. Cuman di cara penulisannya ini seperti gandeng ya. Padahal ini iya itu kalimat huruf ya, kalimat yang lain. Kemudian ada adamu juga kalimat yang lain. Jadi ini dua kalimat ya, antara lafal iya dan lafal adamu ini adalah dua kalimat yang berbeda. Inilah yang dikatakan mad jaiz munfasil. Adapun panjangnya ini yaitu 2 alif setengah atau 5 harokat. Ya adamu ya. Jadi ya ini kalimat huruf ya, huruf nida, huruf yang berfaedah untuk memanggil ya adamu, hei bani Adam. Jadi bukan ya adamu ini bukan kalimat yang satu, bukan, melainkan antara lafal ya dan lafal adamu ini adalah dua kalimat yang berbeda. Jadi mad tabi'i berjumpa dengan hamzah ini berada di lain kalimat. Adapun nantumnya ini wa intalahul hamyu wa intalahu bi ukhrata shalah faja'yun munfasilun kala ila. Kemudian di sini ada adamu, ada hamzah yang berharokat berdiri, ini dibaca mad badal, ini panjangnya sama dengan mad tabi'i, 2 harokat a. Seperti ini ya. Ya adamu, seperti itu. Kemudian di mana tadi ini? Adamus kun a ya. Di sini ada nun mati bertemu dengan hamzah, di mana huruf hamzah ini termasuk hurufnya idhar atau huruf halak, yaitu huruf halak itu artinya huruf-huruf yang berada atau keluarnya huruf berasal dari tenggorokan. Setiap ada tanwin atau nun mati seperti ini, apabila bertemu dengan huruf halak, yaitu huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan, maka cara bacanya nun matinya ini dibaca idhar. Dibaca idhar artinya dibaca jelas, nun matinya dibaca jelas karena ada nun mati bertemu dengan hamzah. Adapun kaidahnya idhar itu kapan ada tanwin atau nun mati bertemu dengan huruf halak 6, yaitu hamzah, ha, ha, kho, ain, ghin, maka dibaca idhar atau dibaca jelas ya. Kun a, jangan dibaca ikhfa, samar, jangan seperti ini. Kun a, jangan, karena huruf hamzah ini termasuk huruf halak. Artinya huruf halak itu huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan, di mana kesemuanya huruf idhar, kesemuanya huruf halak itu dibaca jelas semuanya ya. Di mana huruf halak itu ya, huruf halak itu artinya halak itu tenggorokan, di mana tenggorokan itu ditempati 3 tempat, yang mana 3 tempat tersebut masing-masing yaitu ditempati huruf halak, huruf idhar ya. Dari mana yang tenggorokan bagian atas, artinya halak tenggorokan, yaitu dibagi 3 tempat. 1 tenggorokan bagian atas yaitu ditempati 2 huruf, yaitu huruf kha dan huruf ghin. Kemudian turun sedikit ke bawah, yaitu di mana di tenggorokan bagian tengah itu ditempati 2 huruf juga, yaitu huruf ha dan huruf ain. Kemudian turun sedikit lagi, yaitu di bawah tenggorokan, yaitu juga ditempati 2 huruf juga, yaitu huruf hamzah ini dan huruf ha. Jadi ini dibaca idhar. Nantumnya ini wadhillada hamzin wa ha'in ha'i wal aini tsummal ghaini tsummal kha'i. Kemudian di sini ada anta ya, anta. Di sini ada nun mati bertemu dengan huruf ta. Ini dibaca ikhfa ya, nun matinya ini dibaca samar. Jadi artinya ikhfa itu samar. Kenapa nun mati ini dibaca samar? Karena nun matinya ini bertemu dengan huruf ta, di mana huruf ta ini termasuk hurufnya ikhfa. Yaitu cara bacanya nun disamarkan, jangan dibaca jelas seperti idhar ya. Anta ya, jangan anta, jangan. Beda yang ini ya, ini kan kun a, jelas nun matinya kun.
Dan kalau yang ini samar, jangan anta, jangan, tapi disamarkan. Inilah yang namanya ikhfa ya. Cara bacanya seperti ini. Anta, seperti itu. Di samping samar juga ikhfa itu ada dengungnya ya. Panjangnya dengung 2 harokat atau 2 ketukan. Anta. Adapun namanya ini, ikhfa-nya ini adalah ikhfa a'la ya. Ikhfa itu dibagi 3. Satu ada ikhfa a'la atau ikhfa aqrab. Nomor 2 ada ikhfa adna atau ikhfa ab'ad. Yang nomor 3 ada ikhfa ausat. Untuk seputar ikhfa ya sudah kita bahas panjang lebar di episode ke-14, yaitu pembagian ikhfa, di mana ikhfa itu dibagi 3. Satu ikhfa a'la seperti ini, atau nama lain ikhfa a'la itu adalah ikhfa aqrab. Dikatakan a'la itu lebih tinggi artinya ya. Jadi ikhfa itu mengandung, di samping dia dibaca samar juga ada dengungnya, itulah ikhfa. Nah, untuk yang ikhfa a'la artinya a'la itu dipandang dari tingkat kesamarannya. Jadi a'la itu lebih tinggi. Lebih tinggi bagaimana? Dipandang dari tingkat kesamarannya. Jadi samar lebih kuat daripada dengungnya. Itulah ikhfa a'la. Jadi yang kuat itu samarnya, anta, bukan dengungnya. Kalau dengungnya seperti ini, angta, bukan ng ya. Itu yang ng, yang angta itu ikhfa-nya ikhfa adna, salah ya. Yang benar ikhfa a'la, yaitu samar lebih dominan atau lebih kuat daripada dengungnya. Cara bacanya anta ya, anta. Bunyi vokalnya nn ya, n double ya, bukan ng. Nama lain ikhfa a'la itu adalah ikhfa aqrab ya. Ikhfa aqrab itu apa? Aqrab itu artinya dekat, di mana dekat itu dipandang dari segi makhorijul hurufnya, di mana huruf nun ini tempat keluarnya huruf itu berasal dari ujung lidah menyentuh langit-langit mulut, di mana ujung lidah langit-langit mulut itu tempatnya itu di atas lidah ya. Kemudian berjumpa dengan huruf ta, di mana huruf ta ini keluarnya huruf berasal dari ujung lidah menyentuh pangkal gigi seri atas. Dari langit-langit mulut ketemu huruf ta yang berasal dari pangkal gigi seri atas, itu tetangganya dekat, tonggone persis itu ya. Maka saking dekatnya ini dinamakan ikhfa aqrab ya, itu. Jadi dikatakan ikhfa aqrab gara-gara keluarnya huruf ini sangat berdekatan ya. Huruf nun dan huruf ta ini sangat berdekatan. Dikatakan ikhfa a'la, nah, ikhfa a'la ini karena ikhfa-nya, samarnya lebih dominan daripada dengungnya. Kemudian beda dengan ikhfa adna atau ab'ad ya, beda. Itu sudah kita bahas panjang lebar di episode ke-14 ya. Kalau ikhfa yang nomor 2 itu ikhfa a'la, ikhfa adna atau ikhfa aqrab, itu adna itu artinya rendah. Rendah yang bagaimana? Dipandang dari tingkat kesamarannya lebih rendah daripada dengungnya, atau dibalik dengungnya lebih dominan daripada samarnya, itu ikhfa adna. Atau nama lain ikhfa adna adalah ikhfa ab'ad, yaitu di mana ikhfa ab'ad itu artinya jauh. Jauh itu dipandang dari segi makhorijul hurufnya, yaitu ikhfa adna atau ikhfa ab'ad itu hanya 2 huruf, yaitu huruf qaf dan huruf kaf. Di mana huruf nun ini apabila bertemu dengan huruf kaf dan huruf nun, maka yang terjadi dari langit-langit mulut ketemu dengan huruf yang berada di di pangkal lidah, huruf qaf dan huruf nun, huruf qaf dan huruf ini ya, huruf qaf dan huruf kaf itu berasal dari pangkal lidah. Ini sangat jauh sekali. Itu dinamakan ikhfa ikhfa ab'ad. Untuk lebih jelasnya ya itu sudah kita bahas, ini hanya sekedar ya sekilas. Sudah kita bahas tentang pembagian ikhfa di episode ke-14. Kemudian di sini ada wazaujuka, wazaujukal jan ya. Kemudian di sini ada wazau, di sini ada wawu mati, di mana wawu mati ini yang didahului huruf yang berharokat fathah, ini dibaca lin ya. Artinya lin atau layin itu lunak, wazau, seperti itu ya, wazau. Adapun kaidahnya lin itu kapan ada huruf wawu seperti ini atau ya mati ya. Ada wawu mati atau ada ya mati, di mana wawu mati atau ya mati itu jatuh setelah harokat fathah, atau wawu mati atau ya mati didahului huruf yang berharokat fathah. Itulah kaidahnya lin. Kemudian di sini kemudian wazaujukal jannata ya. Wayaujukal ja, di sini ada alif lam.
Di sini ada alif lam, di mana alif lam ini sebagai tanda kalimat isim, di mana alif lam ini berjumpa dengan huruf jim. Maka untuk cara bacanya ini lam matinya ini dibaca jelas atau namanya idhar qomariyah. Cara bacanya lam artinya idhar itu jelas ya, bahwa di sini ada lam matinya diperlihatkan. Wa zaujukal ja, ya ada lam matinya, kal ja ada lam matinya. Jadi alif lamnya ini berfungsi bahwa di sini ada alif lamnya. Ada lamnya mati maksudnya ya, jelas dibaca ada lam matinya atau lam sukun. Wa zaujukal ja. Sebenarnya setiap kalimat isim di mana yang didahului alif lam seperti ini itu terdapat dua hukum bacaan tajwid ya. Satu namanya idhar qomariyah seperti ini, ada alif lam berjumpa dengan huruf jim, itu idhar qomariyah. Yang nomor dua ada idgham samsiyah seperti ini ya. Ini juga ada alif lam tapi ini berjumpa dengan huruf shin, di mana huruf shin ini hurufnya termasuk hurufnya idgham samsiyah. Untuk membedakan, untuk polanya yang idhar qomariyah kita lihat dulu, kita setelah alif lam ini untuk polanya atau cirinya dikatakan idhar qomariyah, yaitu setiap ada alif lam ini kemudian dia tidak berjumpa dengan huruf yang bertasdid, di mana huruf jim ini tidak bertasdid ya. Jadi wayau jugal ja. Jadi polanya untuk idhar qomariyah yaitu setelah alif lam ini tidak berjumpa dengan huruf yang bertasdid. Sedangkan untuk yang idgham samsiyah yaitu setelah alif lam ini berjumpa dengan huruf yang bertasdid. Cara bacanya ini langsung, ini sebenarnya al ya, lam matinya ini tidak usah dibaca, langsung hilang, lebur, itu namanya idgham. Jadi namanya idgham itu melebur. Jadi lam matinya ini dilebur ke huruf berikutnya ini ya, huruf shin ini. Jadi cara bacanya hadhihisya. Enggak boleh hadhil sa, enggak boleh karena ini lam matinya kan asalnya al kan, asa. Lam matinya hilang dilebur ke huruf shin. Inilah yang namanya idgham. Idgham samsiyah. Cara bacanya hadhihisya, enggak boleh hadhil sa, enggak boleh. Beda yang ini ya. Yang ini jelas ada lam matinya wa yaujukal ja. Seperti itu ya. Untuk yang masih bingung sudah kita bahas tentang idhar qomariyah dan idgham samsiyah di episode ke-6 ya. Kita geser dulu. Kemudian di sini ada wa zaujukal jan. Nah, di sini ada nun yang bertasdid. Ini dibaca gunnah jan. Apa artinya gunnah? Gunnah itu artinya ada suara berdengung ya. Adapun kaidahnya gunnah yaitu kapan ada huruf nun atau huruf mim yang bertasdid. Jadi hurufnya ada dua, huruf nun dan mim, syaratnya dia bertasdid. Maka di situ dibaca gunnah atau dibaca ada suara dengung. Adapun suara dengung ini yaitu panjangnya dua harokat atau dua ketukan. Jannata seperti itu ya. Nah seperti itu dengungnya. Adapun nadumnya ini wa hunnatun qad aujabu ha abada fil mimi wan nuni idza maksud tidak. Untuk ini ya kaidahnya idhar qomariyah tadi belum ya. Itu kapan ada alif lam berjumpa dengan huruf 14 yang terdapat dalam nadum fi abri hajjaka wa khaf aqima. Untuk yang idgham samsiyah tadi nadumnya itu kapan kaidahnya kapan ada alif lam berjumpa dengan huruf 14 juga yang terdapat dalam nadum tif thummasir rahman tafuz zibdani'am dasu adhani yursari fanil karam. Kemudian di sini ada wakula, ada alif yang didahului huruf yang berharokat fathah, ini dibaca matobi'i. Ini huruf lam, la itu terdapat dua huruf yaitu huruf lam berharokat fathah kemudian ada alifnya. Seperti ini yaitu waka ya, ka ini juga dua huruf yaitu huruf kaf berharokat fathah kemudian ada alifnya. Atau dibalik ada alif yang didahului huruf yang berharokat fathah. Inilah polanya matobi. Seperti ini juga ya, ada na huruf nun berharokat fathah kemudian ada alifnya. Atau dibalik ada alif yang didahului huruf yang berharokat fathah. Sama dengan ini ada alif yang didahului huruf yang berharokat fathah. Ini cara bacanya dipanjangkan dua ketukan. Wakula seperti itu ya matobi'i ya. Geser lagi. Di sini ada lafal minha.
Minha di sini ada non mati berjumpa dengan huruf H, di mana huruf H ini termasuk hurufnya idhar atau huruf-huruf yang berada di tenggorokan, di mana setiap huruf yang bertenggorokan apabila bertemu dengan ini ya non mati, maka cara bacanya non matinya ini dibaca jelas atau dibaca idhar. Cara bacanya minha ya, minha, jelas bahwa non matinya ini dibaca idhar atau non matinya ini dibaca jelas minha. Jangan non matinya ini dibaca samar, jangan minha, salah ya. Yang betul non matinya ini dibaca jelas atau dibaca idhar namanya ya, minha, idhar. Kemudian yang H tadi sudah, yaitu ada alif yang didahului huruf yang berharokat fathah. Setiap ada alif seperti ini, di mana alif tersebut didahului berharokat fathah, dibaca matobi ya. Saya ulang ya, kaidahnya matobi itu hurufnya matobi ada 3, yaitu ada alif, di mana alif itu didahului huruf yang berharokat fathah seperti ini. Yang nomor 2 seperti ini ada ya mati yang didahului huruf yang berharokat kasroh. Yang nomor 2 hurufnya matobi itu berupa huruf ya yang mati yang didahului huruf yang berharokat kasroh. Nomor 3 hurufnya matobi itu berupa wawu mati seperti ini, di mana wawu mati itu ada wawu mati yang didahului huruf yang berharokat dhammah. Jadi ada 3 hurufnya matobi, ada 1 ada alif, 2 ada ya mati, 3 ada wawu mati. Semuanya ini sudah kita bahas di episode yang pertama, membahas tentang alif matobi yang berupa huruf alif. Episode yang kedua itu membahas matobi yang berupa huruf ya mati, dan episode yang ketiga membahas tentang matobi yang berupa wawu mati. Kemudian di sini ada roh, di mana ro ini huruf ro yang berharokat fathah itu dibaca tebal atau dibaca tafkhim. Ro ya, menggunakan lidah belakang diangkat ke atas, ro ya. Di mana ro yang dibaca tafkhim ini sudah kita bahas di episode ke-8, di mana syaratnya ro yang dibaca tebal atau dibaca tafkhim itu ada 8 kategori. Di antaranya ini adalah ada ro yang berharokat fathah. Kemudian di sini ada rogodan, apa selanjutnya? Rogodan haitsu. Ada tanwin bertemu dengan huruf H. Kita baca dulu. Iya. Rogodan H, ada tanwin bertemu dengan H, di mana H ini termasuk hurufnya halak atau hurufnya idhar. Jadi cara bacanya tanwin tadi dibaca jelas atau dibaca idhar. Rogodan H, jangan dibaca ikhfa. Rogodan H, jangan, salah. Yang betul dibaca idhar. Rogodan H. Alasannya dibaca idhar, alasannya ada tanwin bertemu dengan huruf H. Adapun kaidahnya idhar, kapan ada tanwin atau nun mati bertemu dengan huruf halak 6, yaitu hamzah, ha, ha, kha, ain, ghin, maka dibaca idhar. Adapun nadhamnya wadhir lada hamzin wa in ha'i wal aini tsummal ghaini tsummal kha'i. Kemudian di sini ada hai. Hai itu dibaca lin atau luna ya. Alasannya dibaca lin yaitu ada ya mati yang didahului huruf yang berharokat fathah. Jadi adapun kaidahnya yaitu lin, yaitu kaidahnya lin itu kapan ada ya mati atau wawu mati di mana dia didahului huruf yang berharokat fathah. Baik ya mati atau wawu mati yang didahului harokat fathah itu namanya lin. Cara bacanya lunak ya, hai, seperti itu. Haitsu syi'tu, mana tadi? Haitsu syi'tu, di sini ada hamzah mati. Ini cara bacanya hamzah, di mana hamzah ini termasuk huruf halak. Jadi hamzahnya ini dibaca jelas syi'tu ya. Di mana setiap ya huruf-huruf yang berada di halak tenggorokan itu apabila mati itu semuanya dibaca jelas atau dibaca idhar. Adapun namanya idhar itu idhar halki ya. Untuk yang ini tadi nadhamnya beda dengan yang tadi, yang idhar yang tadi bertemu dengan huruf halak ya, beda. Dan ini nadhamnya wadhir li harfi halki kasfah anna. Kemudian di sini ada syi'tuma, di mana di sini ada alif yang didahului huruf yang berharokat fathah, ini dibaca matobi. Untuk polanya matobi yang berupa huruf alif seperti ini terus, di mana ada huruf alif ini ya, di mana alif ini didahului huruf yang berharokat fathah. Ini huruf mim yang berharokat fathah, kemudian ada alifnya atau dibalik ada alif yang didahului huruf yang berharokat fathah. Seperti ini juga ada na. Ini juga ya wala ya, ada ini huruf lam berharokat fathah. Ada alif, ini 2 huruf ya, huruf lam dan huruf alif, di mana ini alif ini didahului huruf yang berharokat fathah, ini juga dibaca matobi wala 2 harokat.
Di sini ada wala taqraba. Di sini ada huruf qaf, di mana huruf qaf ini yaitu termasuk huruf qalqalah. Adapun huruf qalqalah itu ada 5, yaitu qaf seperti ini, to, ba, jim, dal. Taqwa dibaca qalqalah suhuru, alasannya ada huruf qalqalah yang mati, syaratnya dia mati ya, dan tidak berupa wakof ya. Dibaca qalqalah atau dibaca ada suara pantulan. Jadi artinya qalqalah itu ada suara pantulan. Syaratnya yaitu huruf qalqalah tersebut berupa sukun atau mati ya. Baik matinya asli seperti ini taqwa asli, atau matinya sebab wakof ya. Untuk yang matinya asli ini dinamakan qalqalah sughra. Yang matinya sebab wakof atau berhenti, itu dinamakan qalqalah kubro. Untuk seputar qalqalah sudah kita bahas di episode ke-23. Saya ulang, wala taqu di sini dibaca qalqalah sughra, alasannya ada huruf qalqalah yang mati, ini tidak berupa wakof. Adapun nandomnya ini qalqalah tu yajma'uha qad bujadin bayyilada waqfi wasan yang tersadi. Kemudian di sini ada taqra. Di sini ada ra yang berharokat fathah seperti tadi ya. Setiap ada huruf ra yang berharokat fathah ini dibaca tebal atau dibaca tafhim ya. Seputar ra tafhim macam-macamnya sudah kita bahas di episode ke-18, di mana ra tafhim itu ada 8 kategori di mana ra tersebut dibaca tafhim. Di antaranya adalah ini, yaitu ra yang berharokat fathah. Kemudian di sini ada taqraba, di sini ada alif, di mana alif ini didahului huruf yang berharokat fathah seperti ini tadi ya, yaitu matobi'i, panjangnya 2 harokat. Ba, geser dulu untuk hadis. Di sini ada hadhihi sya, ada huruf ha yang berharokat berdiri, ini dibaca matobi'i ya. Setiap ada huruf yang berharokat berdiri selain hamzah ini dibaca matobi'i ya, ini juga. Nah, setiap ada huruf yang berharokat berdiri dibaca matobi'i, itu panjangnya 2 ketukan atau 2 harokat ya. Ha seperti ini ya. Wala taqraba hadhihi sya, 2 harokat. Kemudian ada hadhihi sya, ada alif lam. Sudah bahas tadi, ada alif lam berjumpa dengan huruf sin, di mana huruf sin ini termasuk hurufnya idgham samsiyah. Maka hadhihi sya atau asya ini dibaca idgham samsiyah, alasannya ada alif lam berjumpa dengan huruf sin. Untuk polanya idgham samsiyah itu setelah alif lam berjumpa dengan huruf yang bertasydid. Kemudian hadhihi syajarata, ra di sini ada ra lagi, di mana huruf ra ini yang itu berupa berharokat fathah, maka cara baca dibaca tebal atau dibaca tafkhim, yaitu cara menebalkan huruf ra yang berharokat fathah ini menggunakan lidah bagian belakang ya, diangkat ke atas. Hadhihi syajarata ya, syajara bukan ra tapi ra ya. Kemudian di sini ada fatakuna ya, fatakuna minadh-dha. Fataku ada wawu mati yang didahului huruf yang berharokat dhamma, ini juga dibaca matobi ya. Ini untuk yang huruf berupa huruf wawu ya. Jadi hurufnya matobi itu ada 3, ada wawu seperti ini, di mana wawu mati didahului huruf berharokat dhamma. Di belakangnya juga ada matobi, yaitu yang berupa huruf alif, di mana alif ini termasuk hurufnya matobi, di mana kalau ada alif yang dibaca matobi itu dia ada alif yang didahului huruf yang berharokat fathah ya. Saya ulang, kalau matobi berupa huruf wawu itu berupa wawu mati yang didahului huruf yang berharokat dhamma. Kalau ada alif yang dibaca matobi itu ada alif yang didahului huruf yang berharokat fathah. Dan yang ketiga itu ada matobi lagi, itu ada ya mati yang didahului huruf yang berharokat kasroh. Jadi huruf yang ada 3, ada alif, ada wawu mati, ada ya mati. Kemudian di sini ada takuna minadh-dha, dan selesai. Ada minadh-dha. Di sini ada alif lam lagi. Ini alif lam berjumpa dengan huruf yang bertasydid, maka dibaca idgham samsiyah. Cara mudahnya seperti itu, yaitu ada alif lam berjumpa dengan huruf yang bertasydid, di mana huruf dha ini bertasydid, berarti ini hurufnya idgham samsiyah ya. Jadi cara bacanya ini ada lam matinya, ini dihilangkan, namanya idgham itu dilebur, jadi lam matinya dilebur ya, langsung masuk ke huruf dha, hilang cara bacanya. Adapun cara penulisannya ada alif lam, cuman cara bacanya alif lamnya ini hilang, langsung dari harokat nun ini masuk ke huruf dha, minadh-dha, jangan minal dha ya.
Nah, cara penulisan, kemudian ada alif lamnya, cuma cara bacanya lam matinya ini dihilangkan langsung minadz. Itulah yang namanya idgham samsiyah. Alasannya ada alif lam berjumpa dengan huruf dha. Adapun polanya memang alif lam itu berjumpa dengan huruf yang bertasydid. Kemudian di sini ada minallah, ada huruf dha ini, di mana huruf dha ini berharokat berdiri. Jadi setiap ada huruf yang berharokat berdiri ya, setiap selain hamzah itu dibaca matobi seperti ini ya. Minal ka ya. Panjangnya 2 harokat atau 2 kutukan ya. Minallah seperti itu. Kemudian di sini ada zalimin. Di sini ada ya mati, di mana ya mati ini didahului huruf yang berharokat kasroh. Ini untuk polanya matobi'i yang berupa huruf ya. Jadi polanya matobi'i yang berupa huruf ya seperti ini terus ya. Ada ya mati didahului huruf yang berharokat kasroh, ini dibaca matobi'i. Akan tetapi ya matobi ini ternyata berjumpa dengan huruf nun, di mana huruf nun ini di akhir ayat atau otomatis cara bacanya diwakufkan ya, berhenti. Kalau ada akhir ayat ini, huruf yang berada di akhir ayat kok diwakufkan berhenti, maka huruf nun ini walaupun berharokat fathah ini harus disukunkan atau harus dimatikan. Karena apa? Karena kita wakuf berhenti. Apa yang terjadi kalau nun ini diwakufkan, disukunkan, maka ini ya matobi ini berjumpa dengan huruf yang diwakufkan, maka berubah hukum. Yang asalnya mi matobi apabila digabung dengan huruf nun yang disukunkan, maka berubah menjadi mat arid lisukun. Dibaca mat arid lisukun alasannya ada matobi berjumpa dengan huruf yang diwakufkan. Kalau sudah menjadi mat arid lisukun ini mempunyai 3 wajah bacaan, yaitu yang pertama boleh dibaca tul, yaitu artinya panjang. Jadi lafal dholimin min ini boleh dibaca tul, yaitu 3 alif atau 6 harokat seperti ini ya. Minaz zalimin. Atau boleh dibaca tawasud, yaitu 2 alif atau 4 harokat. Minaz zalimin. Atau boleh dibaca kosor, yaitu 1 alif atau 2 harokat sama dengan matobi'i. Minaz zalimin. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.